Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, nama budaya, Am Swastiastu. Hai guys, welcome to IPB Short Podcast Competition 2022. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari Paralel 3, kelompok 2. Saya Jessica dan di sini saya ditemani oleh. Saya Melani. Nah, kami di sini akan berbincang-bincang mengenai entrepreneurship dalam tema Inventing Business and Entrepreneurship in Society 5.0. Oke, sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, langkah baiknya saya pengen tanya deh latar pendidikan daripada Kak Mei ini. Oke, aku kuliah di jurusan Administrasi Bisnis yang saat ini sudah di semester 5 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, jadi asalnya Kak Mei ini dari Sukabumi, Universitas Muhammadiyah. Nah, ini tadi ada sebut-sebut tentang administrasi bisnis sebagai jurusannya. Kalau boleh tahu, administrasi bisnis itu apa sih? Jadi administrasi bisnis itu adalah ilmu tentang pengelolaan sumber daya manusia, logistik, operasional, pemasaran, hingga manajemen perusahaan seperti itu. Oke, kurang lebih berarti administrasi bisnis itu seperti mengelola perusahaan dan bisa jadi kita yang mengembangkan atau yang membuat perusahaan tersebut ya. Iya, betul. Jadi nggak beda jauh dong nih tentang entrepreneur dan administrasi bisnis tadi. Iya. Oke, ngomong-ngomong mengenai entrepreneurship atau administrasi bisnis tadi kan hampir mirip-mirip nih. Nah, tadi udah disebutin tentang administrasi bisnis itu apa. Sekarang Jessica pengen tahu dong mengenai entrepreneurship itu apa. Entrepreneurship itu adalah individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru, bersedia menanggung sebagian besar risiko dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya. Oke, jadi bisa disebut juga entrepreneurship itu merupakan ilmu ya, Kak Mei. Iya, Jadi ilmu di mana kita mempelajari bisnis, gimana sih kita tadi bisa mengetahui membangun perusahaan, mengetahui untung ruginya perusahaan, dan juga kita bisa menerapkannya nih sebagai calon pengusaha nantinya. Sebagai mahasiswa bisnis, boleh ceritain nggak kalau di Universitas Muhammadiyah tadi belajar apa aja sih? oke. Kalau dari universitas asal aku itu ada 4 penjurusan dalam bisnis. Yang pertama itu ada entrepreneur, kemudian ada leader, finance, sama pemasaran. Oke, berarti bisnis lebih luas ya jangkauannya, nggak cuman gimana caranya kita membangun perusahaan aja, tapi ada pokok-pokok seperti gimana sih strategi marketing, atau gimana sih caranya penjualan, ataupun tadi finance ya. Iya, betul. Kalau fokus Kak Mei ini ada di mana nih dari di antara penjurusan tadi? Kalau fokus aku itu ada di Kalau finance. boleh tahu fungsi finance dari yang Kak Mei pelajari ini apa aja sih? Oke, jadi fungsi finance dalam bisnis sendiri itu yaitu untuk membuat sebuah laporan yang digunakan untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Nah, itu merupakan fungsi utama dari finance. Jadi Seperti itu. sebagai pebisnis yang harus diperhatikan juga finance nih teman-teman. Hal yang sensitif banget ya. Tapi itu benar-benar bisa menghitung segimana omsetnya, segimana benar atau tidaknya pengelolaan seorang entrepreneur. Karena kami ini seorang anak bisnis nih, mahasiswa administrasi bisnis atau entrepreneur, eh, apa sih pandangannya terhadap eh, pemikiran-pemikiran seperti anak entrepreneur itu harusnya jadi pengusaha bukan karyawan. Nah, gimana sih mengenai hal itu? Sebenarnya kalau aku dan mungkin dari teman-teman yang lain, eh, tentunya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu untuk menjadi karyawan terlebih dahulu. Nah, untuk tahu bagaimana sebuah perusahaan berjalan, kemudian mengetahui lingkungan di karyawan itu seperti apa, atau dari CEO kita pas menjadi karyawan itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk usaha kita yang akan kita rintis nantinya atau yang akan kita pimpin nantinya. Seperti itu.
Oke, antara pengusaha atau entrepreneur dan karyawan, Teh Mei lebih condong kemana nih? Kalau aku sendiri lebih ke pengusaha. Kenapa nih? Boleh dikasih tahu dong alasannya? Sebenarnya mau itu karyawan atau pengusaha itu dua-duanya juga boleh, itu juga bagus, tapi saya lebih condong ke pengusaha karena memang keinginan saya sendiri sejak sebelum dari saya kuliah seperti itu. Oke, keren banget nih Teh Mei. Nah, kalau boleh tahu, selain menjadi mahasiswa yang belajar bisnis, dari mana aja sih kita bisa dapat ilmu-ilmu terkait dengan entrepreneurship? Ilmu entrepreneur itu sebenarnya bisa kita dapat dari mana aja, nggak cuma dari eh, kuliah di kampus gitu. Bisa kita cari di kayak media sosial, kemudian webinar, seminar, atau di website juga ada, di YouTube. Dan mungkin orang sekitar teman-teman yang eh, memiliki pengalaman dalam bidang entrepreneur ini. Atau mungkin teman-teman juga bisa ikut program Wirausaha Merdeka untuk pengalaman yang lebih menyenangkan. Wirausaha Merdeka itu merupakan program yang diinisiasi oleh Kemendikbud yang spesial bagi para mahasiswa yang memiliki eh, ketertarikan terhadap wirausaha. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, boleh di-sharing nggak pengalaman-pengalaman selama menjadi mahasiswa bisnis atau entrepreneur dan bagaimana sih dari Kak Mei ini dari awal membangun yang mungkin karakteristik dari seorang entrepreneur? Oke, untuk pengalaman aku dan teman-teman kelompok aku di WMK itu, kita belajar bersama para praktisi handal dan juga kami membuat produk kami sendiri yang nantinya akan kami jualkan. Udah bisa dibilang nggak sih kalau menjadi mahasiswa bisnis atau orang yang mempelajari entrepreneurship dan mengimplementasikannya itu udah disebut sebagai pebisnis yang sejati, yang sesungguhnya. Oke, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menjadi seorang entrepreneur dengan kegiatan yang telah kita lakukan dalam program Wirausaha Merdeka ini. Nah, karena di dalam program ini kita benar-benar belajar bagaimana menjadi entrepreneur itu sendiri seperti itu. Oke, jadi Kak Mei ini sudah menjadi seorang entrepreneur dan semoga dari ilmu-ilmu yang tadi Kak Mei bisa dapetin dari seorang mahasiswa, dari dosen-dosennya, ataupun dari praktisi-praktisi yang ditemui ketika kegiatan Wirausaha Merdeka tadi bisa membentuk Kak Mei sebagai entrepreneur yang bisa membuat perusahaan yang sukses. Amin. Amin. Nah, selama menjadi entrepreneur atau membangun produk tadi, adakah kesulitan yang Kak Mei alami? Untuk kesulitannya, salah satunya ya menemukan ide kelompok karena dalam satu kelompok itu kita memiliki ide yang berbeda-beda, sehingga kami kesulitan untuk menentukan ide bisnis mana yang akan kami pakai untuk kelompok kami. Nah, untuk solusinya sendiri, kami mengatasi itu dengan melakukan vote untuk beberapa ide yang telah dikumpulkan dalam diskusi sebelumnya seperti itu. Oke, berarti dari ide kelompok, dari ide untuk pembuatan produk yang awalnya banyak banget idenya itu melakukan voting supaya Iya, yang mana nih yang terbaik dan bisa disetujui oleh semua kelompok. iya, Karena pada dasarnya kalau berbisnis itu nggak bisa bisa aja sendiri, tapi kalau bisnisnya mau besar harus berkelompok. Jadi salah iya. satu skill entrepreneur juga ada belajar leadership, belajar memutuskan mengambil resiko juga ya Kak Mei ya. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya pengen ada motivasi nih dari Kak Mei yang sebagai entrepreneur muda kepada teman-teman yang tadinya mau mulai usaha atau mau belajar entrepreneurship supaya semangat. Ada gak nih quotes of the day-nya? Aku ada sedikit quotes yang aku ambil dari eh, quotes dari Raline Shah. Ya, lakukan apa yang kamu bisa, gunakan apa yang kamu miliki, mulailah dari mana kamu bisa.
Oke, mantul banget ya motivasinya. Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk melangkah lebih mantap lagi menjadi seorang entrepreneur. Amin. Tidak terasa kita berbincang-bincang di podcast ini mengenai entrepreneur, tadi juga mengenai ceritanya Kak Mei, bagaimana sih bisa jadi seorang entrepreneur, membangun ide, membangun perusahaan kecil-kecilan bersama kelompoknya, dan bagaimana Kak Mei bisa meyakinkan kita untuk menjadi seorang pengusaha. Dan terima kasih atas kesempatannya, Kak Mei. Dan terima kasih juga teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton video ini hingga akhir. Saya Jessica dan Saya Meilani. saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai podcastnya. Dan tadi kita mau membagikan pengalaman kepada teman-teman semua ketika kami menggunakan mikrofon Shure MV7 dan juga headphone-nya, yaitu headphone Shure SRH 440. Nah, mikrofon Shure MV7 ini dan headphone Shure SRH 440 yang digunakan di podcast ini benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas podcast ini. Terasa kan teman-teman? Dan mikrofon Shure MV7 dapat menangkap suara dengan jelas dan detail dengan pilihan konektor yang dapat memudahkan proses pembuatan podcast. Dan yang kedua, headphone Shure SR440 sangat nyaman digunakan dengan earpad yang dan dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar. Terima kasih.